Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Irma Safitri, NIM 19030174081 dari kelas 2019C angkatan 2019 jurusan Matematika Prodi S1 Pendidikan Matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Hendrik Pandu Paksi. Selamat menyaksikan. Ya, di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan. Dan untuk pertanyaan yang pertama, apa itu nasionalisme dan mengapa kita harus punya semangat nasionalisme? Nasionalisme sendiri memiliki arti suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan. Nah, dengan demikian masyarakat itu merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Dan mengapa kita itu harus punya rasa semangat nasionalisme? Karena dengan adanya semangat nasionalisme, kita itu akan merasakan hidup secara damai, hidup saling mencintai, dan sehingga kita itu tidak mudah dipecah belah oleh bangsa lain. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan bangsa dan negara. Dari segi pembentuknya, perbedaan bangsa dan negara. Bangsa sendiri itu terdiri dari sekelompok orang yang memiliki kesamaan seperti ras, suku, adat, agama, dan bahasa, yang kemudian membentuk suatu ikatan sosial yang ikut dalam masyarakat. Nah, dari negara sendiri, segi pembentuknya itu terdiri atas sekelompok orang yang di dalamnya itu ada wilayah tertentunya yang diatur oleh pemerintahan dan hukum. Jika dilihat dari segi anggotanya, suatu bangsa itu hanya terikat pada kesamaan tertentu dan tidak adanya bukti yang jelas. Jika dilihat dari negara itu memiliki kesamaan dengan dibuktikan dengan suatu bukti identitas yang sangat jelas. Nah, sedangkan untuk batas wilayahnya, bangsa itu memiliki wilayah yang tidak disepakati dalam hukum. Sedangkan untuk negara sendiri, sebuah wilayah dalam suatu negara itu diatur batas-batasan yang jelas. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa fungsi konstitusi bagi suatu negara? Jadi konstitusi sendiri itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, yaitu konstitusi itu berfungsi sebagai membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak terjadinya kewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah agar hak-hak bagi warga negara itu terlindungi dan tersalurkan. Dan untuk fungsi yang kedua, yaitu konstitusi itu berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara atau a birth certificate of new state. Dan yang ketiga, konstitusi itu berfungsi sebagai sumber hukum yang tertinggi. Dan yang keempat, konstitusi itu sebagai alat pembatas kekuasaan. Dan yang kelima, konstitusi itu berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang. Dan yang keenam, konstitusi sendiri itu berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Untuk pertanyaan yang keempat, benarkah bahwa hukum itu tajam di bawah, tumpul ke atas? Istilah hukum tersebut itu kurang benar atau salah, sehingga karena istilah tersebut itu merupakan istilah yang dibuat sendiri oleh manusia itu sendiri. Karena dalam kenyataannya itu hukum itu sudah berlaku semestinya dan setiap warga negara itu pasti memiliki kesamaan dalam hukum yang sama. Seperti contoh saat terjadi kasus konflik, pejabat itu bisa menyewa pengacara yang sangat mahal untuk bisa membela si pejabat tersebut. Tetapi warga biasa itu hanya bisa meminta tolong kepada LBH saja untuk membela si warga tersebut. Pertanyaan yang kelima, mengapa hukuman mati itu tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM? Karena di Indonesia sendiri hukuman mati itu hanya berlaku untuk kejahatan-kejahatan yang berat saja, seperti korupsi, narkoba,
pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, dari kejahatan ini tuh memang membawa dampak yang rusak yang tinggi, sedangkan untuk HAM sendiri yang berlaku di Indonesia itu adalah HAM yang dibatasi oleh undang-undang, tapi batasan itu bukan batas yang tanpa batas. Jadi pembatasan HAM ini sendiri itu memiliki tujuan untuk melindungi dan menghormati HAM orang lain, sehingga dengan hukuman mati itu pada kejahatan yang berat itu sama dengan melindungi dan menghormati HAM dari orang lain. Demikian jawaban yang telah saya berikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.